Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Kak Ika Darmo pada ulasan modul yang ketiga, yaitu pembelajaran tentang ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, khususnya tentang definisi kriteria kerja, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta masalah pengangguran. Buku referensi yang kita gunakan adalah Ekonomi untuk SMA MA kelas 11 karya Dewi Kusumawardhani yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 2009. Yang pertama, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Bagaimana dengan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun? Ya, tentu saja mereka tidak termasuk kelompok tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja dibagi atas kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja disebut juga dengan kelompok usia produktif. Tenaga kerja yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga pensiunan. Perlu kalian ketahui juga ya teman-teman bahwa di dalam kelompok angkatan kerja tidak semuanya bekerja, namun ada kelompok yang tidak bekerja. Mereka itulah yang disebut pengangguran. Seseorang dikatakan bekerja jika ia telah berhasil mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan disebut kesempatan kerja. Lowongan pekerjaan yang ada bisa dari instansi pemerintah ataupun swasta. Nah, yang kedua adalah klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya ada pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan melakukan latihan secara berulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Berikut ini beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, serta pengangguran akibat adanya krisis ekonomi. Nah, dari sisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kita akan belajar satu persatu. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat melakukan usaha mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menyangkut bagaimana mengurangi tingkat pengangguran dan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Sebab bisa saja terjadi bahwa pendapatan per kapita naik, tetapi masih banyak kehidupan yang ekonominya di bawah garis kemiskinan, dan masih banyak juga pengangguran. Jika hal ini terjadi, berarti pembangunan ekonomi belum benar-benar dikatakan berhasil. Terdapat 3 elemen penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga individu, baik kita semuanya maupun juga masyarakat.
Suatu negara dikatakan perekonomiannya mengalami pertumbuhan jika ditandai dengan kenaikan Gross Domestic Product atau GDP negara tersebut. Coba kalian tahu, pasti ya, bagaimana caranya menghitung rumus GDP. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi antara lain barang modal sebagai penghasil output, teknologi, tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, kewirausahaan, informasi. Lalu kita akan lanjut kepada topik pengangguran. Menurut Sakarnas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran didefinisikan sebagai berikut, yaitu adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, atau mereka yang mempersiapkan usaha mereka, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Bisa juga disebut mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, disebut dengan penganggur putus asa. Dan yang terakhir adalah mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Secara umum, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut penyebab terjadinya dan sifatnya. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran dikelompokkan menjadi pengangguran struktural, konjunktur, friksional, musiman, voluntary, dan teknologi. Lalu ada jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, terdiri atas pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Berikut ini beberapa pengaruh pengangguran terhadap pembangunan nasional, ya. Yang pertama, melemahnya permintaan agregat atau permintaan total karena kurangnya daya beli. Yang kedua, terganggunya stabilitas sosial dan politik. Baik teman-teman sekalian, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ya. 1. Sebutkan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. 2. Sebutkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya yang sudah Anda ketahui. Demikian pembahasan kita di modul yang ketiga. Simak terus kelanjutan materi pembelajaran kita di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.